Udah pakai amplop, baje-baje masih tergulung, ada terus ya bendera tuh masih ada. Terus karena pakai amplop kesempatan, amplop kosong, yang penting maju, yang penting kasih kolektif, beri yang terbaik. Amen. Itu menandakan siapa dirimu. Ini semua diajarin, bukan soal banyaknya, tetapi respon memberi. Tapi kalau banyak kenapa enggak? Kenapa harus tahan-tahan? Enggak. Apalagi kita lagi banyak butuh dana. Bulan 11 23 juta kita harus bayar ini sewa tanah seluas ini ke pemerintah. Tunggu ada proses kita dikasih sosial. Kita setiap minggu kumpulkan di kotak kita ini. Jemaat peduli nggak ya? Saya pikir gitu. Peduli nggak? Saya kadang kalau lihat yang maju gitu aja. Ayo dong jemaat, 23 juta bulan 11. Nanti saya tanya bendahara masih berapa? Tinggal berapa bulan lagi? Setiap tahun dana kita cukup lumayan. Belum yang lain-lain. Ya kan? Belum lagi untuk kebutuhan sekolah sekarang ini. Saudara udah tahu situasinya. Saya harus menggaji guru tiap bulan itu potong. Jadi kita ini sedang butuh. Tapi saya bilang sama Tuhan tidak selamanya seperti itu. Amin. Akan tiba saatnya kalau saya setia dalam perkara kecil ini ya Tuhan. Kadang-kadang ketemu tanggal menggaji guru, aku angkat itu uang ke Tuhan, saya bilang Tuhan, ini uang untuk guru Tuhan, Engkau cukupkan, Kau berkati itu. Tapi saudara nggak tahu kalau saya tiap bulan menangis untuk semua fasilitas. Tapi saya rasakan sampai hari ini Tuhan datang dahsyat. Memang selalu akan ada pertolongan Tuhan. Tidak pernah saya bilang Tuhan anakmu yang tunggal saja. Kadang-kala diuji, apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan tetap berkeinginan melayani Tuhan? Saya belajar memandang kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena apa saudara, Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Jangan lagi ibadah terlambat memuji Tuhan, malas. Ya. Kita lihat dulu Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18 sampai 21. Mari kita baca bersama. Nah, ini luar biasa, saudara. Perhatikan yang janji Tuhan. Ini sudah kurang lebih 2 tahun. Saudara, setiap keadaan di dalam dunia ini ada masa-masanya. Kita lihat ada masa penuaian, ada masa kesukaran, selalu ada. Lagu kita kadang-kadang bersamaku di setiap musim hidup. Ada musimnya kan? Kalau panas terus gimana? Gosong. Kalau hujan terus banjir panoan. Ada musimnya saudara. Lalu disitu kata, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kenapa? Ada kekuatan, ada berkat yang Tuhan sediakan walaupun mati lampu. Bukan berarti Tuhan tidak baik. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati bagi
setiap musim. Di mati lampu ini pun Tuhan ada. Walaupun gak ada di depan, mari kita baca. Nah ini untungnya punya kita. Walaupun gak ada tulisan di dinding, saudara masih tetap akan bisa membaca Alkitab. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3 ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Apalagi yang mau kita khawatirkan? Apalagi yang mau kita takutkan? Hari-hari ini mungkin musimnya bagi saudara sedang mengalami musim sakit, ya kan? Dunia sedang mengalami musim sakit corona. Kalau saudara bukan corona, tapi saudara sedang sakit. Saudara sedang mengalami kantong kempes. Kata bahasa Jepang, sakukurata. Kalau saudara sedang mengalami tidak ada pelanggan, tidak seperti yang dulu, ada sahabatmu menjauh dari hidupmu. Musim apakah yang sedang kau alami saat ini? Inilah firman Tuhan bagi kita ayat 6. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa yang mau kita pahami sekarang ini. Apa yang mau kita pahami? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Apa lagi? Panjang, lebar, tinggi, dalam. Kasih Kristus itu panjangnya luar biasa, dalamnya luar biasa. Walaupun saudara berulang-ulang jatuh dalam dosa, tapi lihat saudara gak langsung dihukum oleh Tuhan. Tuhan masih mengasihimu, Tuhan masih mengampunimu, Tuhan masih memberi kesempatan demi kesempatan. Apakah itu bukan kasih Tuhan? Saudara yang tahu bagaimana hidupmu, bagaimana bangsa Israel berkali-kali mendapat gerah, diserahkan kepada musuh karena ketidaktaatan. Kalaupun di antara saudara oleh karena ketidaktaatan banyak masalah yang kau hadapi, Dia pun tetap masih menyayangimu, masih tetap menunggumu. Buktinya sampai hari ini saudara masih hidup. Walaupun saudara menyimpang ke kiri, ke kanan, kadang bagaimana, kadang begini. Sipatahi karena berjuru, songonede sipatahi liludoroka lau memilintang asintola bisa kuida bunga dengan pastu bunga turiama paruhana gale nagale bagi oh Tuhan dan dipasok kita. Walaupun kadang-kadang rasanya kita dibiarkan Tuhan.
Tapi aku akan melihat, saudara akan melihat kuasa Tuhan. Semua akan dibayarkan oleh Tuhan. Walaupun kau gak rela sekarang, tapi kalau memang Tuhan sedang izinkan, pelajaran besar bagi kita untuk lebih cinta, lebih berhati-hati, untuk mengasihi Tuhan tulus ikhlas. Saya selalu mengingat simpanan Tuhan, betapa dalamnya, panjang dan lebar. Saya mengingat sejarah bagaimana kita nggak punya apa-apa dulu. Kita tidak punya tempat ibadah. Ketika kita sudah keluar dari gereja yang sudah kita perjuangkan, kita numpang-numpang, kita nyewa-nyewa, banjir-banjir, tidak punya tempat. Tapi bagaimana Tuhan bisa kasih ini, saudara? Bukan karena Pak Pendeta Sihite terkenal, bukan. Bukan karena Pak Sihite itu hebat, bukan. Bukan karena Pak Sihite punya perusahaan, bukan. Bukan karena jemaatnya kaya-kaya, bukan. Bukan karena jemaatnya udah banyak, bukan. Tapi karena ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan. Waktu kita membangun, bagaimana Tuhan kayaknya nyalurin air. Kita butuh ini, Tuhan siapkan. Ada saja caranya Tuhan menyediakan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau yang mujizat, apalagi yang sekarang ini, jauh lebih besar yang kita bangun ini daripada utang kita. Walaupun kadang menonton, ada kesabaran, kadang jemaat juga terlibat untuk keadaan-keadaan, kadang sepertinya dipaksa oleh Tuhan terlibat situasi ini. Tapi kita akan melihat pengembalian, kembalikan keadaan yang Tuhan bekerja berkat Allah yang luar biasa. Kita doakan bangsa kita ini sedang mau Tuhan berkati, limpahkan, curahkan kuasanya yang luar biasa. Apakah kita hanya mau menonton orang lain berhasil? Saya rindu jemaat-jemaat di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak muda ini dipakai Tuhan luar biasa, menjadi penemu, menjadi seorang yang berguna. Tapi kalau saudara hanya nonton yang nggak perlu, saudara nggak bisa berguna. Hanya merokok, rene, main-main saja, saudara tidak bisa berguna. Lakukanlah sesuatu. Bilang kiri kanan, melakukan sesuatu. Dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ini doa Paulus dan ini juga doa kami bagi kita. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, pengetahuanmu terbatas. Engkau gak bisa melihat apa yang akan terjadi esok ke depan, apa yang akan terjadi. Pikiranmu, pengetahuanmu gak sampai ke sana. Tapi Tuhan melampaui pengetahuan. Dia tahu semua apa yang akan terjadi dan dia akan beritahukan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini yang penting. Saudara dipenuhi dengan seluruh kepenuhan ilahinya Tuhan. Dan bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Nah ini tadi ada sebentar 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh, katakan jauh. Apa yang jauh? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang saudara doakan dan pikirkan sekarang ini, Tuhan melakukan
melakukannya lebih jauh, lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Kalau saudara tinggal di dalam keilahian Tuhan. Inilah yang harus kita bangun dalam diri kita. Kita bangun hidup kita di dalam keilahiannya Tuhan. Percaya kepada Tuhan, pegang teguh. Anaknya yang tunggal saja diberi, apalagi lah untuk menyembuhkan sakitmu itu kecil bagi Tuhan. Apalagi lah untuk jualanmu itu yang kau bilang mana ini kecil bagi Tuhan. Kau sudah berdoa bagi anak-anakmu, bagi pasangan hidupmu, kayaknya mentok. Tapi pegang firman Tuhan ayat 19 saja. Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Makanya pikirkanlah yang baik. Firman Tuhan katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar dan lain-lain yang bagus-bagus, pikirkan. Apa yang kau pikirkan sekarang? Kesalahan orang kah, dosa orang kah, perbuatan orang kah, kesusahan ini kah? Kau katakan kapannya, kata enggak usah tanya kapan. Yang penting bangun hidupmu di dalam keilahian Tuhan. Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan. Makanya sampai hari ini GBS Narwaslu tetap berdoa, tetap berpuasa. Kalau puasa mungkin kebodohan bagi orang yang tidak pernah menjalani. Puasa itu kebodohan bagi orang yang rakus. Puasa itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Karena saudara, jemaat itu perlu belajar berpuasa. Walaupun engkau tidak bisa ikut berpuasa, perlu belajar berpuasa. Siapa tahu saudara suatu saat diperhadapkan dengan sesuatu yang saudara tidak punya ketemu makanan, sehingga saudara cicak yang lewat saudara makan, tikus yang lewat saudara tangkap, saudara makan dengan darahnya. Karena puasa juga melatih diri. Puasa menyembuhkan banyak penyakit. Puasa menguasai. Kalau kita lagi puasa, kadang-kadang saudara, karakter kita itu sedikit demi sedikit akan dibaharui. Doa-doa kita terus naikkan kepada Tuhan. Karena apa? Ada janji Tuhan. Tuhan mengerjakan jauh lebih dari yang kita doakan, jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Maka mulai hari ini pikirkanlah yang baik. Pekerjaanmu baik, anak-anakmu baik, apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Kapan waktunya? Tinggal tunggu. Perkatakan terus, percaya kepada Tuhan. Jangan sampai bunuh diri. Orang bunuh diri tidak masuk surga. Tidak masuk golongan ini. Kalau orang bunuh diri, alai pada ome. Kalau orang nasin lagi undang untuk kamu. Selamat jalan ke rumah Bapak. Enggak masuk. Sudah firman Tuhan katakan. Makanya gereja enggak mau mengagendai yang bunuh diri. Cuma menghibur yang ditinggalkan. Karena ditinggalkan kan enggak salah. Kalau kita hidupkan. Tapi mengagendai Bapak misi, bukan aja kayak gitu, kenapa banyak? Lebih ngeri dari corona. Orang mati bunuh diri. Jadi sesusah apapun ingat, Tuhan jauh melakukan lebih besar dari itu. Bagi Dia lah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama. Turun temurun. Makanya saudara, imanmu menentukan juga masa depan keturunan. Hidupmu hari ini menentukan keturunan. Makanya bapak-bapak jadilah bapak-bapak yang kudus, ibu-ibu yang kudus, supaya anak-anak kudus, supaya anak-anak mencari Tuhan. Walaupun mereka tersesat, tidak tersesat terus, akan ada saatnya doamu melindungi mereka dan mereka akan datang kepada Tuhan.
turun temurun. Katakan turun temurun. Takut akan Tuhan menjadi warisan terutama bagi keturunan kita. Memuji Allah, tapi jangan pernah putus asa. Percayalah, selama kau berdoa, selagi ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama ku percaya, mujizat itu nyata. Maka jangan sampai gak berdoa, jangan sampai tidak percaya, karena mujizat itu nyata. Katakan mulai bulan September ini ke depan, mujizat bagian saudara dan saya. Keilahian, pembagikan keadaan yang terjadi, itu bagi mereka yang mencari Tuhan. Ciri orang yang mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertamanya dia beribadah yang paling kelihatan. Kalau ibadah tidak terlambat. Kayaknya udah berulang-ulang ya, ibadah tidak terlambat. Mari kita tidak terlambat. Jangan punya prinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini perlu dibuang ya, dari pengiringan kita kepada Tuhan. Lebih baik datang cepat menikmati hari ini. Yang mau datang ke kamar mandi dulu, yang mau ke kamar mandi, yang mau minum yang minum, menyembah Tuhan. Maka musim-musim engkau dan aku jalani akan kau nikmati kasih Tuhan. Jadi tema firman Tuhan di akhirnya saya akan kasih tahu musim dalam hidup ini. Jadi musim apa sekarang yang sedang kau alami? Musim-musim dalam hidupmu. Apa keterlibatanmu di dalam musim yang sedang dikerjakan Tuhan ini? Ini proyek Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan tak punya proyek di dalam perkara ini yang sedang kita hadapi, bangsa-bangsa sedang hadapi. Tuhan juga berproyek di sana untuk memberkati umatnya, mengembalikan berkat yang hilang itu dengan luar biasa. Penuaian itu akan terjadi bagi hidup pekerjaan, bagi pemuda remaja dalam sekolah, dalam pekerjaan yang kau tunggu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memposisikan naik posisi ini. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau sungguh-sungguh bisa dipertahankan. Kalau malas-malas jangan harap naik. Nggak bisa diandalkan dalam pekerjaan. Jangan-jangan engkau bukan dinaikkan, dipecat. Orang malas dipecat. Bilang dulu. Karena firman Tuhan katakan, orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Jadi di rumah begitu, kalau anak-anak malas kerja jangan dikasih makan dulu. Suruh kerja dulu. Kan kerja dulu baru ada tenaga, katanya pagi-pagi belum makan, minum air putih hangat. Ya. Itu firman Allah. Yang rajin-rajin dinaikin gaji. Biar dia lihat, kok gaji dia naik. Samanya kerja kami, perusahaannya samanya, tempat kerjanya sama. Kalau dia rajin bisa diandalkan, bisa dipercaya. Alkitabnya itu kan. Jadi yang punya usaha dicek pegawai-pegawainya. Kemudian bisa meratakan, tukang bohong, mencuri, malas, roh paling siang, pulang paling cepat. Orang lain izin, tokin izin. Nah, kayak gini nggak perlu naikin gaji. Nggak perlu. Kalau perlu cari gajinya yang terbaik. Di dunia ini banyak orang. Yang kerja katakan, amin. Kalau usaha sendiri, kalau malas nggak ada hasil. Ya kan Stefani, malas coba Stefani bangun jam
ya nggak kerja, nanti malas-malasan, ya. Langganan jam 6 udah buka, udah datang, belum ada, piring masih kotor, ya meja masakan belum ada, orang beli, ya larilah langganan. Nah gitu contohnya. Kalau saudara ngangkat kaki duduk-duduk jam malam, saudara nggak perhatikan, ya sama kalau bos kita di dunia saja melihat kayak gitu, bos kita yang di surga matanya lebih jeli. Kau masih bisa menipu bosmu yang terbatas di dunia ini. Tapi ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Amin. Mari kita berpikir.